Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Persiapkan dan Luruskan Jalan bagi Tuhan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, "Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Injil Matius menceritakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai Raja Penyelamat. Dia adalah Raja, Dia adalah penyelamat untuk mendirikan kerajaan surgawinya di dalam kita. Matius 3 ayat 3 yang kita baca tadi, ada 3 hal penting yang disampaikan ayat ini kepada kita. Pertama adalah kondisi hati manusia, yaitu hati manusia yang tidak siap dan tidak lurus bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis datang untuk menyiapkan jalan dan meluruskan jalan. Ini menyatakan bahwa jalan ini tidak rata, penuh dengan bukit dan penuh dengan lembah. Yohanes datang dan menata jalan, meratakan lembah-lembah, menambal lubang-lubang, dan membuat jalan menjadi datar dan rata. Yohanes juga meluruskan setiap lorong-lorong yang penuh dengan lekak-lekuk. Hal itu berarti bahwa Tuhan mau menanggulangi pikiran, hati, dan angan-angan manusia. Mari kita lihat sejenak pengalaman kita. Kita renungkan pengalaman kita di masa lampau sebelum kita diselamatkan. Bukankah kita mempunyai jalan yang tidak rata di dalam kita? Sesungguhnya jalan dalam pikiran kita dipenuhi dengan banyak bukit dan lembah. Sebelum Anda diselamatkan, pikiran Anda banyak mengalami pasang surut, tidak ada yang datar. Lagi pula, dalam bidang pikiran, emosi, keinginan dan hasrat kita terdapat banyak lekuk. Pada suatu hari Anda mengatakan bahwa istri Anda itu adalah seorang bidadari. Namun pada keesokan harinya Anda mengatakan bahwa dia itu iblis. Mengapa? Ini membuktikan bahwa emosi Anda penuh dengan lekukan. Sebelum Anda bertobat, semua jalan di dalam Anda berlekak-lekuk, tidak ada yang lurus. Hal yang kedua dalam ayat ini adalah jalan untuk membereskan hati manusia. Dalam Matius pasal 3 ayat 2, ketika Yohanes Pembaptis datang, ia menyuruh orang-orang bertobat. Pertobatan yang sejati adalah menyiapkan jalan dan meluruskan jalan. Yohanes Pembaptis ialah orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan jalan mengubah pikiran manusia, memalingkan pikiran mereka kepada Tuhan dan menempatkan hati mereka sehingga melalui pertobatan setiap bagian dan lorong-lorong hati manusia diluruskan kepada Tuhan bagi kerajaan surga. Mari lihat kembali pengalaman kita. Sebelum kita bertobat, mental kita kasar. Tetapi puji Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, pada suatu hari, pada pertobatan kita, apa adanya kita menjadi rata. Sejak saat pertobatan itu, setiap jalan raya, setiap lorong di dalam saya telah diluruskan. Yohanes Pembaptis seolah-olah berkata kepada kita, kamu berjalan dengan Tuhan. Pikiranmu ialah jalan yang tidak rata. Emosi, tekad, kesenanganmu, dan keinginanmu adalah jalan yang berliku-liku. Kamu perlu bertobat dan meluruskan setiap jalan di dalammu, sehingga Tuhan Sang Raja dapat masuk. Saudara-saudari, hal ketiga adalah tujuan pertobatan yang sejati adalah menyiapkan jalan bagi Tuhan sebagai Raja bisa masuk, bisa hidup dan bergerak di dalam kita. Kita dapat bersaksi bahwa pada sepanjang jalan yang diratakan ini dan pada lorong-lorong yang diluruskan ini, kita dapat terus-menerus menikmati Tuhan.
Jalan kita telah diratakan, sehingga Tuhan Yesus bisa hidup, bisa bergerak dan berjalan di dalam kita, di dalam lorong-lorong pikiran kita yang telah diluruskan. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Inilah jalan untuk mempersiapkan diri kita guna menerima Tuhan Sang Raja masuk, hidup dan berjalan di dalam pikiran kita. Marilah kita siapkan hati kita siapkan pikiran dan angan-angan kita untuk menerima Tuhan, menikmati Tuhan. Jangan terlalu banyak bertanya, menganalisa, dan jangan terlalu menggunakan pikiran yang akhirnya kita bisa meragukan Tuhan. Namun marilah dengan sederhana, dengan iman dan hati yang tulus ikhlas menikmati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja yang mau hidup, yang mau berjalan dan bergerak di dalam kami. Saat ini kami bertobat dan memalingkan hati kami, pikiran, emosi, dan angan-angan kami kepadamu. Kami mempersiapkan dan meluruskan kondisi hati kami, supaya Engkau bisa dengan bebas masuk, bergerak dan bekerja di dalam setiap ruangan hati kami. Sehingga Engkaulah yang menyertai diri kami dan menjadi kenikmatan kami. Puji syukur padamu ya Tuhan Yesus, kami sungguh memuji dan menyembah-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, kasih karunia-Nya menyertai engkau.